Shalom, selamat bertemu kembali melalui ibadah Gema Misi Kasih Indonesia Hong Kong. Dengan sukacita kami menyapa teman-teman di Makau, teman-teman di Hong Kong yang masih beribadah dari rumah, bahkan Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Bersama Gembala kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita masing-masing mengambil saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan kita untuk menjadi umat-Nya. Tuhan sudah memulihkan kita supaya kita dapat beribadah kepadanya. Saatnya kita mau datang menyembah dan naikkan rasa syukur kita kepadanya. Mari kita mau katakan dengan pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang berkatiku.
Shalom, jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah pada saat ini dengan kita masuk dalam doa. Ibadah pada saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada Tuhan yang layak kita sembah dan layak kita agungkan selain nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita angkat pujian, kita mengatakan, terpujilah namamu Tuhan. tengah dunia seperti sekarang ini, tidak ada kasih yang bisa kita dapatkan seperti kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu ajaib,
rahmat-Nya yang selalu baru tiap hari bagi kita. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita mau katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita dengan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama membacanya. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Hanya Dialah gunung batuku, keselamatanku. Bapak Ibu, untuk waktu yang indah ini, kita mau datang di hadirat Tuhan membawa pujian syukur kita untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dia yang sudah mati bagi kita, supaya kita diselamatkan. Mari kita mengangkat pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak.
dan jiwaku bagi Dia. Pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi dalam ibadah dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa untuk persiapan hati kita supaya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Kami tidak berada di tempat lain, tapi kami berada di sekitar firman Tuhan. Berkati kami, berbicara kepada kami melalui bagian Alkitab yang akan kami baca, supaya kiranya bagian ini dapat menjadi berkat bagi kami, menjadi remah untuk kami, sehingga kami memperoleh kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami di tengah berbagai kesulitan saat ini. Berkati kami, urapi kami semua, baik bagi hamba yang menyampaikan dan juga bagi kami semua, sehingga semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar khotbah kita hari ini. Kita akan baca dari kitab Daniel pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Daniel pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Kita akan membaca beberapa ayat dari ayat pertama hingga ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkannya kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala."
Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberi kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidup kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar di bawah tema tegar dalam iman di tengah tantangan. Tegar dalam iman di tengah tantangan. Berbicara tentang tantangan, kesulitan, dan hal-hal yang berat kapan saja bisa datang menimpa kehidupan kita. Kita tidak bisa memprediksi kapan tantangan itu akan datang. Sebagaimana yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam peristiwa teks yang kita baca hari ini. Kalau kita melihat dalam pembuangan ke Babel, ya Daniel dan kawan-kawan dibuang ke Babel sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Saat Raja Babel Nebukadnezar mengalahkan Yerusalem dan menawan bangsa Israel ke pembuangan. Dan di situ mereka menjadi orang-orang tawanan. Di antaranya ialah Daniel, kemudian Hananya, Misael, dan Asaria. Memang 3 orang ini menjadi tokoh, atau 4 orang menjadi tokoh yang akhirnya dari Babel memberi nama baru kepada mereka, yaitu Daniel diberi nama Belsasar, Hananya diberi nama Sadrak, Misael diberi nama Mesak, dan Asaria diberi nama Abednego. Dan kalau kita memperhatikan ketiga tokoh ini yang disebutkan di sini, yang dikatakan masuk dalam hukuman nyala api oleh karena mereka tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kita melihat bahwa tantangan itu datang di saat memang Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang besar dan tinggi, yang dikatakan di dalam teks tadi 60 hasta. Kalau 60 hasta diukur dengan meter, itu setinggi 27 meter, ya, setinggi 27 meter. Dan kita melihat bahwa pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego menurut nama yang diberikan oleh kerajaan Babel, mereka dalam posisi yang aman, posisi yang enak. Tetapi justru dalam situasi yang aman dan tenang itulah datang tantangan dan kesulitan, sebagaimana yang kita baca tadi. Di mana mereka sebagai orang-orang yang duduk dalam pemerintahan, mereka juga diharuskan untuk ikut menyembah patung tersebut.
Memang hal ini sangat bertentangan dengan iman dan keyakinan yang dimiliki oleh 3 orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Mereka sangat paham, mereka memiliki 10 hukum. Dan dalam hukum kedua, yang dikatakan dalam Keluaran 20 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6, di situ dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Sadrak, Mesak, dan Abednego sangat paham akan hukum Tuhan ini. Dan mereka tidak hanya paham, tetapi mereka juga mengimplementasikan dalam hidup mereka. Secara praktis mereka dapat melakukan itu. Itulah sebabnya di saat dari perintah Raja Babel untuk menyuruh menyembah patung yang didirikan di lembah Dura itu, mereka menolak. Karena mereka tidak boleh menyembah ilah lain selain daripada Allah yang mereka percaya. Oleh karena itu kita akan melihat di sini bagaimana di tengah situasi yang serius seperti itu, ya, di samping mereka mempunyai Allah yang harus mereka sembah, tetapi di satu sisi mereka berada di satu negara yang mengharuskan mereka harus menyembah patung. Disinilah mereka diperhadapkan bagaimana sikap tegar yang mereka miliki dalam menghadapi tantangan ini. Inilah yang menjadi pelajaran yang berharga untuk kita. Mengapa? Karena kita pun di dalam kehidupan kita setiap saat, kita seringkali diperhadapkan dengan banyak hal yang membuat kita ingin kompromi. Tetapi kita belajar daripada 3 tokoh ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana sikap tegar mereka menghadapi tantangan. Kita akan melihat 3 poin daripada dari teks firman Tuhan ini. Yang pertama ialah kita akan lihat bahwa bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi satu keyakinan lain atau kepercayaan yang dipaksakan. Ya, bagaimana 3 orang ini menghadapi satu keyakinan yang lain yang dipaksakan kepada mereka. Kita akan melihat di dalam ayat firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, ya, kalau kita memperhatikan di situ, dikatakan siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Mereka diperhadapkan dengan satu keyakinan lain yang dipaksakan kepada mereka. Nah, mengapa hal ini dipaksakan? Kita akan melihat yang pertama ialah karena perintah raja dalam ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua dia katakan, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para penasihat negara, dan seterusnya. Ini berbicara tentang perintah raja. Ya, mereka berada di dalam kepemerintahan Nebukadnezar di wilayah kerajaan Babel. Dan bagaimana raja memberi perintah. Kan dikatakan raja mendirikan patung yang tingginya 60 hasta itu, yang tadi sudah disebutkan dalam ukuran meter 27 hasta itu. Dan mengharuskan mereka harus menyembah, karena Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka memiliki tugas. Kalau kita baca di dalam pasal 2 ayat yang ke-49, atas perintah Daniel, raja menyerahkan
pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, jadi mereka termasuk orang-orang yang berperan dalam kepemerintahan Babel. Satu posisi yang sangat baik, karena mereka dari latar belakang orang buangan, orang tawanan, tapi diberi hak istimewa untuk duduk dalam kepemerintahan. Dan di bawah kepemerintahan inilah kita melihat perintah raja untuk mengharuskan semua orang menyembah. Ini satu keharusan yang harus mereka hadapi. Kemudian yang kedua, di samping ada perintah raja, tetapi juga ada kata harus, ya, dalam ayat yang kelima dan ayat yang ke-10. Ayat yang kelima dikatakan, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebana, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah. Ya. Kata harus di sini menunjukkan tidak terkecuali, karena mereka semua sebagai pejabat negara. Sehingga di samping perintah raja, tapi juga ada keharusan yang diberikan. Nah, hal seperti ini itu sebetulnya memberikan bahwa tidak ada kemungkinan untuk seseorang menolak. Karena apa? Perintah raja, kemudian yang kedua ada keharusan, dan keharusan ini disertai dengan ada ancaman. Lalu yang berikut, ayat yang kelima, ada komando, ya, ada komando. Dikatakan di sini, demi kamu mendengar bunyi sangkakala seruling, kamu harus sujud menyembah. Jadi satu penyembahan yang dipaksakan, lalu diharuskan, lalu dikomando, sehingga semuanya harus ikut rame-rame. Ya, jadi tidak dilakukannya sendiri-sendiri, tetapi sesuatu yang dilakukan di bawah komando, sehingga semuanya harus jalan sama-sama. Dan ini satu situasi yang tidak mudah, ya. Satu situasi yang tidak mudah. Kemudian yang keempat ialah bahwa kepercayaan yang dipaksakan di sini ialah bahwa ada kemarahan raja dan ada ancaman, ya. Ayat 13 dan ayat yang ke-15, kalau kita baca di situ dikatakan, sesudah itu Raja Nebukadnezar memerintah dalam marahnya yang geramnya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap, ya. Kemudian ayat yang ke-15 dikatakan, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dalam tanganku? Saudara, kita melihat di sini bagian keempat ialah ada kemarahan dan ancaman raja. Inilah situasi yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam situasi yang sangat terdesak karena mereka dipaksakan untuk ikut menyembah. Kalau kita diperhadapkan dengan kondisi ini, bagaimana sikap kita? Karena 4 hal yang kita lihat tadi itu semua membawa kepada ketidakmungkinan untuk seseorang menolak. Karena tadi bilang perintah raja, mereka berada dalam posisi di bawah raja. Sehingga ya, untuk menyenangkan raja kita bisa ikut. Atau juga kata keharusan. Lihat, semua orang menyembah, hanya cuman kita. Ya, dianggap nanti tidak taat raja, lebih baik kita ikut. Bahkan ada komando. Dan di saat ada komando, pasti ada yang melihat siapa yang
tidak ikut menyembah. Karena kita lihat di dalam ayat yang ke-8 nanti bahwa ada orang-orang yang sudah memiliki sikap antipati, membenci orang-orang Yahudi, sehingga mencari-cari kesalahan, ya. Dan memang mereka mendapati Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung itu. Dan raja yang adalah atasan sendiri sudah memberikan raja ancaman, memberikan Sadrak, Mesak, dan Abednego ancaman akan hukuman, akan dibakar dalam dapur api yang menyala-nyala. Bahkan raja katakan lagi, tidak ada dewa lain yang dapat melepaskan. Seolah-olah tiga orang ini pasti tidak akan selamat. Tapi kita melihat bagaimana sikap tegar, sikap iman yang kuat kepada Allah yang mereka percaya. Ini sangat menjadi contoh untuk kita. Seringkali kita hanya bisa menjadi kompromi, lemah, hanya dalam tantangan-tantangan yang kecil. Tapi kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Tekanan yang begitu luar biasa. Tekanan yang dipaksakan kepada mereka begitu luar biasa, begitu kuat. Dan tidak ada kemungkinan untuk mereka bisa terhindar. Tapi di tengah keadaan seperti itu, mereka tetap percaya kepada Allah yang mereka percaya. Dan mereka tidak mau menyembah kepada patung yang didirikan. Nah, kita melihat mengapa mereka memiliki sikap ini. Kita akan lihat poin yang kedua, ialah bahwa mereka tidak kompromi dengan dosa. Ya, mereka tidak kompromi dengan dosa. Kata kompromi itu artinya suatu persetujuan dengan jalan kompromi adalah suatu persetujuan dengan jalan damai dalam dua kelompok yang berseberangan. Itu kompromi, ya. Jadi ada dua sisi yang berlawanan, lalu dicarilah jalan tengah, ya. Tapi disinilah kita melihat tentang sikap dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana mereka tidak kompromi, ya. Kita melihat yang pertama adalah mereka tidak kompromi karena kedudukan, ya. Mereka tidak kompromi karena kedudukan. Tadi sudah disebutkan di dalam Daniel 2 ayat yang ke-49 bahwa mereka memiliki posisi dan jabatan yang penting, ya. Walaupun demikian, mereka tidak mau kompromi. Saudara, seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang tertentu karena jabatan, karena posisi, karena kedudukan, akhirnya begitu banyak atau akhirnya begitu mudah kompromi. Karena takut kehilangan jabatan, takut kehilangan posisi, takut kehilangan kedudukan. Tapi kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dari satu sisi mereka mempunyai kedudukan yang penting, ya, yang tidak biasa dilakukan atau diduduki oleh manusia pada umumnya. Mengapa? Karena tadi saya sudah katakan bahwa mereka adalah orang buangan, orang tawanan, yang seharusnya tidak pantas untuk mereka duduk dalam jabatan-jabatan penting di kerajaan Babel waktu itu. Tapi justru di situ mereka mendapat kehormatan, ya, oleh karena hikmat yang Tuhan berikan kepada Daniel dan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, melebihi daripada semua orang-orang yang pandai di wilayah Babel saat itu. Sehingga mereka mendapat kedudukan. Tapi justru dengan kedudukan mereka tidak kompromi dengan dosa. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua ialah bahwa mereka tidak kompromi karena mayoritas. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 2 dan ayat yang ke-7. Ayat 2 dan ayat yang ke-7. Tadi sudah disebutkan ada pejabat-pejabat yang mayoritas dikatakan bahwa
para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan itu. Ayat yang ke-7 juga berbicara hal yang sama. Bagaimana orang-orang penting ini di saat mendengar musik dan berbagai jenis bunyi-bunyian, mereka disuruh untuk menyembah. Mayoritas menyembah patung itu. Tetapi dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak kompromi karena mayoritas. Ya. Saudara, ini juga menjadi satu tantangan untuk kita. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kita berada. Mungkin di lingkungan itu ada banyak orang yang tidak mengenal dan tidak percaya Tuhan, yang membuat akhirnya kita bisa terhanyut ke sana. Tetapi mari kita belajar dari sikap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau kompromi walaupun mayoritasnya itu semuanya berbuat dosa, yaitu penyembahan berhala. Dan hanya mereka saja, mereka tetap mempertahankan iman mereka di tengah-tengah tantangan dan tekanan yang hebat pada waktu itu. Yang ketiga ialah mereka tidak kompromi walau ada ancaman untuk masuk dalam dapur api. Saudara, kalau kita memperhatikan sikap tidak kompromi ini, bukan mereka tidak tahu ada hukuman. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kita menemukan bahwa sebetulnya Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah mengetahui akan hukuman bagi orang yang tidak ikut menyembah patung. Mereka mengetahui. Bagaimana raja mengatakan, kita melihat dalam kembali ayat yang ke-13. Di situ raja sudah dengan geram mengatakan bahwa mereka akan dibuang ke dalam dapur api. Bahkan juga dikatakan dalam ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling dan seterusnya, kamu harus menyembah. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi mereka sudah diberitahukan hukuman yang akan mereka terima, ya. Dan hukuman bukan hanya sekadar penjara, tapi dikatakan dimasukkan dalam dapur api. Dan kalau kita membaca selanjutnya, Nebukadnezar saking marahnya, maka panas dari dapur api itu dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat. Ya, saya tidak tahu saat itu mereka sudah punya teknologi bisa meninggikan tekanan panas, ya. Kalau mungkin sekarang itu sesuatu yang gampang, ya. Karena apa? Listrik ada tekanan rendah, kemudian ada tekanan tinggi. Mungkin kalau yang rendah panasnya kurang, dikasih perbesar bisa panasnya lebih panas. Tapi saat itu sudah ada konsep ini bahwa pelipat gandaan panas untuk memberikan satu ancaman yang berat bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga mereka dipaksakan untuk menyembah patung yang didirikan. Walaupun demikian, kita perhatikan, mereka tetap tidak mau kompromi dengan ancaman itu. Mereka tetap berpegang kepada Allah yang hidup, Allah yang mereka percaya dan mereka sembah, ya. Allah yang telah membebaskan umat Israel dari perbudakan dan memimpin mereka, dan juga memberikan kemenangan demi kemenangan sampai kepada saat mereka dibuang ke Babel. Mereka tetap percaya. Walaupun mereka berada dalam tawanan, tapi mereka tetap tahu bahwa Allah mereka Allah yang hidup, Allah yang melebihi daripada semua berhala-berhala buatan tangan manusia. Itulah sebabnya mereka tidak mau kompromi. Saudara,
dosa kompromi ini sesuatu yang sangat masif terjadi. Ya. Seringkali kita sebagai orang Kristen sangat gampang untuk kompromi dalam hal-hal tertentu. Ya. Kita kompromi karena kedudukan, kompromi karena harta, kompromi karena pasangan hidup, ya. Kompromi karena suara mayoritas, kompromi karena ada ancaman, ada hukuman. Mari kita belajar dari sikap Sadrak dan Mesak dan Abednego ini. Mereka tidak mau kompromi, ya. Walaupun Nebukadnezar dengan ancaman yang begitu keras bahwa tidak ada dewa lain yang bisa melepaskan kalian. Tapi bagaimana pernyataan daripada Sadrak, Mesak dan Abednego? Di dalam ayat 17 dan ayat yang ke-18 merupakan pernyataan iman yang begitu kuat yang menunjukkan ketidakkompromian mereka. Dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah sikap yang begitu tegas terhadap ketidakkompromian mereka terhadap dosa. Di tengah situasi dunia saat ini yang membuat begitu banyak orang kompromi, saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan, adalah orang dikasihi oleh Tuhan, adalah biji mata Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, kita akan lihat iman dan ketaatan menjadi kesaksian hidup yang nyata. Iman dan ketaatan menjadi kesaksian hidup. Kita akan melihat bagaimana iman dan ketaatan dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang pertama ialah ketaatan menghadirkan kuasa Allah. Ketaatan menghadirkan kuasa Allah. Dalam ayat yang ke-25, ya, kalau kita membaca di situ. Ayat 25. Katanya, yaitu kata raja, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, pada waktu karena mereka tetap tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, akhirnya mereka diikat, dan Alkitab mengatakan bahwa mereka diikat oleh orang yang paling kuat. Nyala api panas api sudah dipanaskan 7 kali lipat. Kemudian mereka pun diikat oleh orang yang paling kuat, dan mereka dibuang ke dalam nyala api itu. Dikatakan orang yang membawa mereka justru terbakar dengan api, dan mereka yang dibuang ke tengah api itu, dikatakan raja melihat, dan raja dikatakan terkejut. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Api itu, jawab mereka kepadanya, benar ya Raja. Tapi sekarang Raja melihat ada 4 orang yang bukan terikat di dalam, tapi justru bebas berjalan di dalam api itu. Ketaatan Sadrak dan Mesak dan Abednego, sedia masuk dalam api yang menyala-nyala, menghadirkan kuasa Allah. Ialah kehadiran Allah di tengah-tengah nyala api itu, di tengah-tengah hukuman itu.
Ingat, inilah hal yang menarik. Di saat kita tetap di dalam setiap penderitaan, tantangan akibat iman kita kepada Tuhan Yesus, di situ Allah hadir dan Allah menguatkan kita dengan roh-Nya, sebagaimana dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Yang berikut ialah ketaatan memberikan satu kesaksian hidup yang nyata. Ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan satu kesaksian hidup yang nyata. Ayat yang ke-27. Kalau kita memperhatikan di situ, ya. Dan para wakil raja dan para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka pun tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ini pada waktu Raja Nebukadnezar melihat bahwa ada 4 orang, akhirnya dia memanggil keluar. Dia memanggil keluar 3 orang ini. Tadi dibuang masuk ke dalam api dengan terikat. Sekarang justru mereka keluar dengan kaki dan tangan terlepas. Dan yang lebih mengherankan, Alkitab katakan di sini, tidak ada bau kebakaran sedikit pun. Ini berbicara tentang ketaatan mereka, memberikan satu kesaksian hidup yang nyata. Ya. Ketaatan kita kepada Tuhan dalam situasi apapun akhirnya akan berbicara, menjadi satu kesaksian bagi orang lain. Sebagaimana yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Semua pembesar yang tadinya mereka bersama-sama untuk menyembah patung, sekarang untuk urusan menyembah patung tidak lagi diceritakan, tapi sekarang diperhadapkan dengan hukuman, yaitu hukuman di mana 3 orang dimasukkan ke dalam dapur api karena tidak menyembah. Dan setelah itu urusan selanjutnya mereka menyaksikan bagaimana 3 orang ini tidak terbakar. Bau kebakaran pun tidak. Satu kesaksian yang begitu mengherankan, ya, yang menunjukkan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah yang melebihi daripada ilah-ilah, dewa-dewa, kepercayaan-kepercayaan manapun. Karena Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup, Allah yang datang di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dia sanggup berkarya, melampaui daripada segala sesuatu. Yang berikut, ketaatan mereka, itu Sadrak, Mesak, dan Abednego, membawa kemuliaan bagi Allah. Ayat 28 dan 29. Kalau kita membaca di situ, Nebukadnezar mengatakan, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Perkataan Raja Nebukadnezar yang bertentangan dengan apa yang dia katakan di dalam ayat yang ke-15 bagian terakhir. Dia katakan, tidak ada dewa lain yang melepaskan kalian dari hukuman ini. Sekarang dia katakan lagi bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang sanggup melepaskan begitu hebat, secara luar biasa, Sadrak, Mesak, dan Abednego dari hukuman. Saudara, kita melihat itu satu pernyataan yang luar biasa. Bahkan juga dalam ayat yang ke-28, ya, dikatakan, terpujilah Allah yang
Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu Raja Nebukadnezar yang mengungkapkan. Ketaatan dari Sadrak, Mesak, Abednego membawa Raja Nebukadnezar yang tadinya membangun patung supaya disembah oleh orang-orang para pembesar yang ada di wilayah kerajaannya, sekarang dari mulutnya mengungkapkan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ya, ini satu perkataan luar biasa Nebukadnezar sampaikan, ya, yang dikatakan bahwa mereka menaruh percaya dengan melanggar perintah raja, ya, untuk tetap menaati akan Allahnya. Yang tadinya perintah raja dianggap sebagai perintah Allah yang harus disembah, sekarang dia berkata mereka sedia melanggar perintah raja untuk menaati Allahnya. Dan ungkapan dikatakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketaatan membawa pujian kepada Tuhan dari mulut orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka dapat memuliakan Tuhan. Yang terakhir, ketaatan orang-orang yang melakukan itu diangkat oleh Tuhan, ya. Tuhan mengangkat orang-orang yang taat. Ayat yang ke-30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam ayat yang ke-49 sudah dikatakan mereka sudah mendapat kedudukan, tapi sekarang mereka diangkat lagi kedudukan yang tinggi. Saudara, inilah artinya siapa yang sedia kehilangan, dia akan memperolehnya. Tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka sedia kehilangan. Dengan ketaatan kepada Tuhan, nyawa pun dipertaruhkan. Tetapi akhirnya semua yang mereka siap untuk hilang, kedudukan, popularitas, jabatan, sedia hilang. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka diangkat lebih tinggi lagi. Inilah rahasianya. Kalau kita tegar di dalam Tuhan, dalam tantangan apapun, Tuhan akan mengangkat kita. Di tengah situasi dunia saat ini, dibutuhkan orang-orang yang tegar dalam Tuhan, yang kuat dalam iman kepada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi lemah. Pelajaran Sadrak, Mesak, dan Abednego membawa kita belajar supaya dalam menghadapi keyakinan atau kepercayaan lain yang tentu mungkin dipaksakan kepada kita, kita tidak boleh jatuh atau lemah dalam menghadapinya. Kita tidak boleh kompromi di dalam melakukan dosa, ya, karena kedudukan, karena mayoritas, atau karena ada ancaman. Kita tidak boleh kompromi. Kita harus tetap taat, karena ketaatan kita akan menghadirkan kuasa Allah. Ketaatan kita akan memberikan satu kesaksian hidup yang nyata dalam hidup kita kepada orang lain. Ketaatan akan membawa kemuliaan bagi Allah. Kesimpulan untuk kita dapat menjadi tegar dan kuat di tengah penderitaan dan aniaya, karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup menolong kita dan memberikan jalan keluar yang penuh kemenangan bagi kita. Iman yang teguh dan kuat di dalam Tuhan akan menjadi kesaksian dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Di tengah-tengah situasi saat ini, kami diuji dengan begitu banyak tantangan dan pergumulan. Disinilah
kami mau belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menjadi tegar dalam iman di tengah tantangan. Dan kiranya hal yang sama membentuk kami, mendidik kami, supaya kami pun tegar di dalam Tuhan, di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus, dalam tantangan apapun yang kami hadapi. Kami percaya endingnya, akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi orang yang percaya kepadanya. Berkati kami, berkati firman Tuhan ini. Apakah di saat ini di antara kami yang mendengar ada yang lemah iman, ada yang bimbang, ada yang ragu? Kuatkan iman kami. Kami mau belajar daripada Sadrak, Mesak, Abednego, supaya kami tetap tegar dalam iman kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Ya, tiba saatnya juga kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita melalui persembahan. Apapun bentuk persembahan yang saudara berikan, biarlah kiranya semua itu boleh menjadi bau harum di hadapan Allah dan boleh menjadi alat sarana untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Baiklah, mari kita iringi pujian persembahan kita ini dengan pujian firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Sekaligus pujian ini membawa pesan untuk kita bahwa di tengah dunia sekarang ini jangan kita takut, jangan kita goyah, karena kita mempunyai Tuhan yang selalu beserta kita. Tangannya akan selalu menopang kita sehingga kita tidak akan goyah. Firman-Mu berkata, Kau besertaku.
Jemaat, mari kita satukan hati kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan percaya dalam Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menguatkan kami. Firman-Mu yang telah berbicara bahwa kami harus tegar dan kuat di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan. Dan Tuhan akan menopang kami, sehingga kami akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap kesulitan. Berkati kami semua. Sekarang kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Pertama kami berdoa untuk keluarga Pak Karol yang ada di pelayanan di Hong Kong saat ini. Kami berdoa supaya Tuhan berkati keluarga ini dalam pelayanan mereka dengan gereja lokal, supaya Tuhan berkati dan jadikan mereka menjadi berkat di dalam mencapai jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami doakan juga untuk Provinsi Kalimantan Barat, supaya Tuhan memberkati wilayah ini, baik pemerintah daerah, gubernur dan semua aparat pemerintah di sana, juga gereja Tuhan, orang-orang percaya yang ada di sana. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Saat ini kami sehati berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi ini. Walaupun sekarang sudah banyak kemajuan, kami tetap berdoa supaya masyarakat diberikan kedisiplinan, ketaatan, sehingga mereka tetap sehat dan kuat dalam menghadapi penyakit ini. Dan bagi mereka yang lagi terpapar ataupun juga dengan dalam perawatan, kami mohon supaya Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Juga untuk pemerintah dalam mempersiapkan berbagai sarana untuk menghadapi COVID ini, yaitu dengan kebutuhan-kebutuhan alat-alat medis. Kami doakan supaya Tuhan juga berkati tenaga dokter, suster yang merawat. Kami juga doakan supaya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati gereja Tuhan yang ada di Indonesia, orang-orang percaya. Kami doakan hari ini supaya Tuhan berkati mereka di dalam situasi pandemi ini, sehingga mereka tetap sehat dan kuat, dan hamba-hamba Tuhan tetap melayani dalam anugerah-Mu. Juga untuk Hong Kong saat ini kami juga bersyukur Tuhan untuk keadaan yang makin dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami doakan untuk masyarakat Hong Kong, sehingga dengan situasi pandemi ataupun politik yang ada, yang membuat banyak ketakutan-ketakutan, kiranya membuat banyak orang mencari Tuhan, termasuk juga di Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan juga untuk misi dunia, di mana negara-negara yang sedang membutuhkan penginjilan, negara-negara yang tertutup, kami doakan supaya Tuhan tolong sehingga satu saat pintu penginjilan dapat dibukakan, sehingga Injil makin diberitakan di berbagai tempat untuk membawa orang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan juga untuk Indonesia, hamba-hamba Tuhan yang melayani, secara khusus juga dalam berbagai tantangan yang ada. Kami doakan Tuhan kuatkan iman mereka dalam menghadapi berbagai tantangan. Kami doakan untuk pelayanan GMKIH, Tuhan berkati pelayanan tiap minggu, untuk acara YouTube ataupun juga live, dan juga untuk pelayanan di pertengahan minggu. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga jemaat Tuhan diberikan kerinduan, kekuatan menghadapi setiap tantangan, bahkan juga kerinduan untuk beribadah. Terima kasih Bapa. Kami doakan untuk usaha penginjilan dan juga usaha pemuridan bagi jiwa-jiwa baru, supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga persiapan-persiapan dapat dilakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga doakan Tuhan untuk kebutuhan pelayanan tiap bulan. Kami doakan supaya Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya. Pelayanan di Hong Kong dan di Macau, kami doakan supaya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana, juga yang ada di Hong Kong, sehingga Tuhan satukan hati mereka, kuatkan iman mereka dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini. Terima kasih. Kami doakan juga untuk Israel, umat pilihan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini sehingga tetap dalam pemeliharaan dan kasih-Mu. Kami juga doakan untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan hari ini. Kami doakan supaya Tuhan memberkati, sehingga semua persembahan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Oleh karena itu mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan, akhirnya atas nama GMKIH kami mengucapkan selamat hari Minggu, dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.